Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tugas besar UAS kami tentang perusahaan bantu bersih. Di sini ada saya, Muhammad Ridwan Prasetyo sebagai CEO. Saya Rini Rindiani sebagai CEO. Saya Didi Akmal Fauzi sebagai CDO. Saya Aditya Rahman sebagai COO dan Jais Nur Muhammad. TPST Bantar Gebang di Kota Bekasi diprediksi tak mampu lagi menampung sampah di DKI Jakarta pada tahun 2021. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua sebagai pemroduksi sampah terbanyak di dunia, berada satu tingkat berada di bawah Cina. Persoalan sampah ini belum dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah. Berdasar dari data dan berita yang beredar terkait sampah di Indonesia, itulah kenapa Bantu Bersih lahir. Bantu Bersih berdiri sejak tahun 2021 yang inisiasi oleh sekelompok mahasiswa Sistem Informasi TENAS Bandung. Mereka melihat pengelolaan sampah di lingkungan perumahan selalu berakhir di TPS. Kemudian muncul ide untuk mendirikan Bantu Bersih di mana masyarakat diajak untuk mensortir sampah sesuai bahan material, kemudian didistribusikan oleh Bantu Bersih ke tempat di mana material tersebut dibutuhkan. Zero Waste adalah filosofi model bisnis yang digunakan Bantu Bersih. Perusahaan kami sebisa mungkin berinovasi dengan berbagai jenis produk sehingga mereka dapat digunakan kembali. Dalam praktiknya, kami menjalin mitra dengan Avani Eko, Magalarva, Rebrix, Parompong, Meri Senyumkan Lingkungan, dan PT Soptek Indonesia, dan Prato. Kemudian, bisnis Bantu Bersih tersebut lahir didasari oleh data grafik komposisi sampah yang diambil dari website Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Sebanyak 40,39% itu dari sampah rumah tangga, 16,91% dari sampah pasar, 13,43% dari sampah kawasan, 13,04% dari sampah lainnya, 8,04% dari sampah perniagaan, 4,71% dari fasilitas publik, dan 3,48% itu dari sampah perkantoran. Setelah menganalisa data grafik komposisi sampah, sekarang kita menganalisa segmentasi supplier. Yang pertama itu ada segmentasi geografis. Produk kami menghasilkan dari kegiatan rumah tangga, maka kami berfokus pada area perumahan, area yang menguntungkan dan mudah diakses ada di wilayah perkotaan, dekat dengan bank sampah kami. Yang pertama itu perumahan kota dengan tingkat pendidikan tinggi, yang kedua perumahan dengan anak remaja yang banyak, dan yang ketiga itu ada perumahan yang dekat dengan bank sampah. Analisa tersebut didasarkan pada data timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2020, ada Jawa Timur dengan timbunan hampir 6 juta ton per tahun, kedua ada Jawa Tengah dengan timbunan hampir 5 juta ton per tahun, dan ada Jawa Barat kurang lebih 4 juta ton per tahun. Nah, kemudian ada segmentasi demografis, terdapat beberapa kategori dari segmentasi demografis, diantaranya generasi baru atau anak dalam keluarga, ibu rumah tangga, dan ayah yang sedang merintis usaha. Lalu yang ketiga itu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku terbagi menjadi beberapa aspek seperti perilaku membuang sampah secara biasa akan mulai dirubah dengan mengumpulkan sampah berdasarkan beberapa kategori untuk didistribusikan oleh Bantu Bersih. Lalu untuk mitra, perusahaan akan menjalin kerjasama untuk transfer material yang ada di Bantu Bersih dengan harga yang lebih murah dibanding dengan memiliki jasa sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah yang diterima oleh Bantu Bersih adalah jenis sampah hasil rumah tangga, atau lebih spesifiknya yang merujuk pada kebiasaan seorang kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak yang berada di Indonesia. Bantu Bersih menerima 6 jenis sampah, yaitu sisa makanan organik, puntung rokok, plastik seperti botol, produk berbahan plastik, kertas seperti buku lama dan surat kadaluarsa,
kaca seperti kaca dan kosmetik, tekstil seperti pakaian, linen, dan kain perca. Setelah memetakan segmentasi dari supplier, sekarang kami memetakan segmentasi customer. Customer kami adalah perusahaan-perusahaan yang menerima material yang kami provide. Kami merujuk kepada segmentasi geografis, diutamakan dalam perjalanan kami mengantar barang, tentu kami memikirkan harga yang harus dibayar. Oleh karena itu, kami membuat skema yang paling baik dalam mencari mitra kerja sesuai lokasi penjemputan material. Kami memilih perusahaan dengan trade sebagai berikut. Yang pertama, lokasi penjemputan barang dekat dengan kota. Yang kedua, stok material yang diminta dekat dengan pelabuhan, jika kargo. Yang ketiga, jalan ke lokasi penjemputan memiliki akses mobil besar. Lalu, segmentasi customer kami dari segi demografis. Bantu Bersih hanya satu dari sekian banyak perusahaan di bidang pengelolaan sampah. Namun yang berbeda, kami memiliki visi untuk berasosiasi dengan mereka, para perusahaan, membantu kebutuhan suplai bahan baku mereka secara massal. Yang kami targetkan adalah perusahaan rintis di bidang Go Green. Yang kedua, proyek campaign yang membutuhkan suplai material. Dan yang ketiga, perusahaan dengan produk Go Green yang marketable. Lalu dari segi psikologis, kami menjalin mitra kerjasama dengan perusahaan yang menjamin filosofi kami dapat berasosiasi dengan filosofi mereka. Kami melihat perusahaan yang dapat bekerja sama dengan kami adalah perusahaan yang menjunjung tinggi inovasi dalam siklus hidup sebuah produk. Maka dari itu kami menjalin mitra kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang berada di area kesehatan lingkungan, perbaikan alam, dan Go Green Movement. Sebagaimana kami membantu permasalahan suplai dari bisnis dengan filosofi ramah lingkungan. Mitra kerjasama kami yang sudah memenuhi 3 segmentasi customer kami tersebut. Yang pertama adalah Meris, yang kedua Softex, yang ketiga Parompong, yang keempat Ribrix, yang kelima Magalarva, dan yang keenam Avani Eco Sustainable Disposable. Lalu di sini ada bisnis model canvas dari kami. Yang pertama, key partner kami, ada mitra kerja sama kami. Lalu aktivitas utama kami membangun bank sentral di kota-kota besar, lalu mengimpor material dari panggilan customer, lalu yang ketiga mengekspor material tersebut ke customer kami. Sumber daya kami adalah transportasi, manusia, produk marketable, kargo, bank sentral, server database, dan buah-buahan sayuran dari para petani. Relationship kami dengan pelanggan memiliki 2 tipe. Yang pertama B2C relationship, dan yang kedua B2B relationship. Segmentasi customer kami ada startup dan perumahan. Channel kami dapat dijangkau di sosial media dan aplikasi Bantu Bersih. Nilai yang dimiliki oleh kami yang tidak dimiliki oleh lainnya. Yang pertama, kami mendesain gaya hidup yang ramah lingkungan untuk customer perumahan kami. Lalu kami membuat material menjadi barang yang dapat dipakai kembali. Lalu kami membuat liga di aplikasi kami supaya anak-anak remaja dapat bermain di aplikasi kami. Lalu ada forum juga untuk tanya jawab, lalu ada webinar dari komunitas Bantu Bersih. Modal yang kami harus tanggung adalah karyawan, maintenance, kontrak, periklanan, dan operasional.
Dan keuntungan yang kami peroleh sebagian besar dari exported material, lalu ada subscription, lalu sisanya dari support yaitu marketplace dan webinar. Akuisisi upaya bantu bersih untuk mengait pasar. Untuk legalitas, pada bidang hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 terdapat pada pasal 7 tentang wewenang, pasal 11 tentang hak, pasal 21 tentang insentif, dan pasal 27 tentang kemitraan. Untuk akuisisi vertikal, bantu bersih legal sebagai jejaring dalam pengelolaan sampah untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dengan syarat bentuk operasional diawasi oleh pemerintah. Untuk konsolidasi, target bantu bersih adalah perusahaan Avani Eco, Magalarva, Rebrix, Parapom, Mercy Menyembuhkan Lingkungan, PT Softtek Indonesia, dan Karto. Untuk transaksi, masih berupa sampah yang diorder melalui sistem ERP dari tiap perusahaan. Tiap order dapat memiliki kriteria tertentu dan waktu kirim. Ulang lagi berarti ya. Untuk kisah kompetitor, bantu bersih sudah memiliki fitur pick up sampah, memiliki bank sampah, berbasis aplikasi, memiliki marketplace, memiliki forum, dan memiliki fitur eco-link. Dibandingkan dengan kompetitor yang lain, mereka belum punya fitur selengkap bantu bersih. Kemudian ada value chains. Yang pertama itu administrative finance infrastruktur, itu cabang bank sampah. Yang kemudian ada human resource management, itu perekrutan karyawan. Product dan technology development, itu penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pendataan gudang memakai basis data. Kemudian ada procurement, pelanggan menukarkan uang mereka untuk pendidikan dan gaya hidup untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Lalu inbound logistik itu ada biaya bahan baku sampah rendah, kemudian operation ada distribusi sampah sesuai kebutuhan bahan baku perusahaan partner, lalu ada outbound logistik itu mengirim bahan baku yang sudah disortir ke perusahaan partner. Lalu sales dan marketing itu ada merekomendasikan produk ramah lingkungan, iklan di sosial media, dan subscription produk buah. Lalu servicing itu ada IT maintenance, customer service, dan rekomendasi setelah transaksi. Lalu di sini ada core bisnis proses dari perusahaan kami, yaitu mengekspor material dari customer kami, perumahan, ke supplier kami, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan material tersebut. Pertama kali, user membuka aplikasi, lalu membuat panggilan. Proses membuat panggilan tersebut mengirimkan data ke perusahaan kami melalui aplikasi, lalu kami akan mengambil material. Setelah mengambil material, kami membawa material-material tersebut ke bank sampah terdekat. Lalu kami menginput material tersebut ke basis data. Basis data tersebut connect ke sistem utama kami. Dari sistem utama kami, maka di situ ada service ranking dan juga customer menerima informasi material sampah apa saja yang sudah mereka kirimkan, lalu bisa mengkonfirmasinya. Setelah menginput material ke basis data, kami akan mendapat order dari perusahaan-perusahaan supplier kami. Jika kami mendapatkan order, maka terjadi pembuatan invoice, lalu kami akan menunggu invoice tersebut dibayar oleh supplier. Ketika sudah dibayar, maka kami akan mengkonfirmasi. Jika masuk, maka kami akan menyiapkan material dan mengirim barang ke alamat. Jika tidak, kami akan melakukan transaksi komunikasi sambil menunggu dengan supplier. Mundur ke langkah tadi, di awal-awal, setelah customer menerima informasi, maka informasi tersebut akan memperbarui rank dari customer tersebut
Lalu terjadi asosiasi di mana ketika si customer mengkonsumsi produk, mereka bisa mengupdate referensi ke database kami melalui aplikasi. Referensi tersebut dijadikan acuan kami untuk membawa sampah dari rumah customer kami. Jika sudah seperti itu, customer akan menyortir sampah sesuai bahan baku. Jika sudah menyortir sampah, maka customer bisa membuka aplikasi lagi dan membuat panggilan. Jika belum, maka customer akan menyortir sampah sampai beres. Lalu membuka aplikasi dan membuat panggilan kembali. Seperti itu supply chain management dari Bantu Bersih. Dari aplikasi kami yaitu Bantu Bersih. Untuk login menggunakan email dan password. Jika belum memiliki akun, pengguna akan diminta untuk sign up, bisa menggunakan Facebook, Google, atau mengisi data manual. Setelah itu, pengguna bisa diminta untuk login. Di sini bisa terlihat beberapa kategori yang tersedia, seperti sampah-sampah plastik, sampah organik, sampah kertas, sampah tekstil, sampah kaca, dan sampah elektronik. Di bawah pun bisa terlihat transaksi-transaksi terakhir yang telah dilakukan oleh pengguna. Di bagian atas juga ada total transaksi, total sampah yang telah dikirim, dan poin-poin yang telah diterima, dan juga level pengguna. Selanjutnya, contoh ketika pengguna melakukan order untuk pengambil sampah. Di sini bisa kita tarik dan terlihat daftar sampahnya apa saja. Seperti di sini 1 kilo botol plastik, 3 kilo majalah, dan penghasilan yang akan diterima. Dan juga ada foto-foto sampah, jadwal pengambilan, alamat, nomor telepon, dan deskripsi sampah yang akan diambil. Selanjutnya, pada aplikasi Bantu Bersih, kami memiliki forum diskusi. Di sini, pengguna bisa memulai, membuat, atau mencari diskusi yang mereka inginkan. Contohnya ada seperti cara mengajar anak untuk mengurangi sampah, atau sebuah diskusi untuk reduce, reuse, dan recycle. Setelah itu, ada bagian profil pengguna. Di sini bisa mengkonfigurasi lokasi pengguna, mengubah password, melihat riwayat transaksi, membuat notifikasi, membuat ulasan, dan mengkontak customer service Bantu Bersih. Di sini adalah sosial media yang kami gunakan, yaitu Instagram, untuk menggait customer baru. Instagram kami diisi beberapa hal seperti informasi-informasi tentang Bantu Bersih, data-data sampah pada Indonesia agar meningkatkan kesadaran masyarakat. Di sini juga kami menggunakan Instagram untuk menarik pelanggan, mendapatkan umpan balik pelanggan, dan membangun loyalitas pelanggan, serta meningkatkan jangkauan pasar Bantu Bersih, termasuk pasar internasional. Kami juga melakukan riset pasar dan mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan pendapatan, dan membangun jaringan pelanggan dan iklan kami pada Instagram. Berikut adalah eksplorasi modul CRM pada UD8 yang telah kami lakukan. Dengan CRM, ERP UD8 adalah alat multifungsi yang meningkatkan keseluruhan bisnis Bantu Bersih, memungkinkan kami menjalankan setiap departemen dari sistem terpusat yang sama untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan output, dan mengurangi biaya. CRM pada UD8 memberi kami wawasan dan visibilitas yang lebih besar, membuat operasi Bantu Bersih berjalan lebih lancar dan lebih produktif.
Untuk video eksplorasinya bisa dilihat pada link berikut. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.